Bismillahirrahmanirrahim. Fadailus sholati, keutamaan salat. Wa min syarafil ummatil muhammadiyati, dan sebagian dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alahu Allah ta'ala, ma apa-apa ja'alahu Allah ta'ala, yang Allah ta'ala telah jadikan, laha lewat salat, minal fadaili, dari beberapa keutamaan, ala ada'is salawati, atas mendirikan salat atau menunaikan salat, wal muhafadzati, dan memelihara salat, wal muhafadzati, dan melihara alaiha, kepada salat. Famin dzalika, maka sebagian dari hal itu, anna salata tukaffirul khotoya, anna salata, bahwasanya salat itu tukaffiru, dapat menghapuskan al khotoya, kesalahan-kesalahan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Surat Hud ayat 114. Wa aqim, dan dirikanlah olehmu as-salata, salat, tarafayin nahari, yang berada di dua ujung siang, wa zulafan, dan yang berada di permulaan, minal laili, dari waktu malam. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan itu, yudhibna, dapat menghilangkan as-sayyiati, kepada keburukan-keburukan. Dzalika, yang demikian itu, dzikra, pelajaran, peringatan, lidzakirina, bagi orang-orang yang mendapatkan peringatan. Wa rawash syaikhani, dan meriwayatkan hadis asy-syaikhani, dua guru hadis, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'un? Qalu la yabqa min daranihi ay wasakhihi syai'un. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika as-salawatul khamsu yamhullahu bihinnal khotoya ay as-saghaira. Ammal kabairu fala budda laha min taubatin, kama dalla ala dzalika hadisu muslimin wa tirmidzi, hadisu muslimin wa tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati, wa fi riwayatin wa ramadhanun ila ramadhanin kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabairu, wa fi riwayatin idza ijtunibal kabairu. Ara'aitum, tahukah kalian atau apakah kalian tidak tahu, lau anna nahron, jika
seandainya bahwa sungai bibabi ahadikum berada di depan pintu rumah salah seorang kalian, yaghtasilu kalian mandi minhu daripadanya, yakni dari nahar, dari sungai, kulla yaumin setiap hari khamsa marratin sebanyak 5 kali. Hal yabqa apakah ada yang tersisa min daranihi dari kotorannya syai'un sedikit pun? Qalu mereka menjawab la yabqa min daranihi, la yabqa tidak tersisa min daranihi dari kotorannya, ay wasakhihi yaitu dari daki, ya, dari dakinya, syai'un sedikit pun. Faqala lalu bersabda sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika shalawatul khamsu, maka seperti itulah salat 5 waktu. Yamhullahu, Allah menghapuskan bihinna lewat salat 5 waktu itu al khotoya kesalahan-kesalahan, ay as-saghaira yakni dosa-dosa kecil. Ammal kabaira adapun dosa besar, fala budda maka harus laha baginya, bagi dosa besar itu, min taubatin yaitu dengan cara bertaubat. Kama dalla sebagaimana telah dijelaskan ala dzalika atas hal itu hadis muslimin, hadis Muslim, wa Tirmidzi dan hadis Tirmidzi. An Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, as-salawatul khamsu salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati dan salat dan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa fi riwayatin dan dalam riwayat lain, wa ramadhanun ila ramadhanin, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, kafaratun sebagai penghapus 5 terhadap dosa-dosa, bainahunna yang diantara mereka, malam tughsya, ya, malam tughsya al-kabairu, sepanjang belum terampuni dosa-dosa besar. Wa fi riwayatin dalam riwayat lain, idzajtunibal kabairu, manakala orang itu menghindari dosa-dosa besar. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, bicara tentang sholat, ya. Kita melaksanakan ibadah namanya sholat. Sholat itu apa? Sembahyang. Sembahyang itu apa? Ya sholat. Sembahyang bahasa Jawa kali ya, menyembah kepada Sang Hyang, maka sembahyang. Sehingga kalimat sembahyang tidak sekedar dipakai oleh orang Islam, dipakai juga oleh orang lain. Kalau orang Kristen ditanya, mau kemana Pak, Bu? Mau sembahyangan. Sembahyangan. Kalau kita Pak mau kemana? Mau sembahyang. Di mana? Di masjid. Atau di langgar gitu. Nah, salat itu adalah ibadah dalam bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Ibadah dalam bentuk kepatuhan kepada Allah itu lewat salat. Oleh karena itu, salat itu dijadikan sebagai alamatul iman. Salat dijadikan sebagai tanda orang itu beriman. Kata Rasulullah, likulli syai'in alamun wa alamul iman as-salat. Tiap sesuatu itu ada tandanya, dan tandanya iman adalah salat.
Kenapa tanda iman lewat sholat? Tidak pakai haji, tidak pakai puasa. Karena kalau haji setahun sekali, kalau puasa musiman, ya setahun cuman 1 bulan. Tapi kalau sholat, iya, setiap hari 5 kali. Oleh karena itu sholat dijadikan sebagai tanda alamatul iman. Nah, sholat di samping bentuk menghambakan diri kepada Allah, dalam sholat itu ada nilai-nilai yang indah. Karena puncak penghambaan diri seorang hamba kepada Allah adalah lewat sholat. Ada sahabat nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdol?" Amal apa yang paling baik? Ya. Dijawab, as-salatu ala waktiha. Ya. Amal yang paling baik adalah mengerjakan sholat pada waktunya. Wa fi riwayatin as-salatu fi awalil wakti. Ya. Sholat di awal waktu. Karena sholat itu ada yang waktunya cuma 2, ada yang waktunya 3, ada yang waktunya 1. Subuh punya 2 waktu, ya. Awalul waqt wa akhirul waqt. Awal waktu dan akhir waktu. Asar, maghrib waktunya cuma 1. Zuhur, isya waktunya 3. Awalul waqt wa awsatul waqt wa akhirul waqt. Ada awal waktu, ada tengah waktu, ada akhir waktu. Salat isya Rasulullah kadang-kadang awal waktu, kadang tengah waktu. Awal waktu kalau jamaahnya sudah siap, sudah banyak yang hadir. Rasulullah menunda salat isya tidak di awal waktu manakala dilihat jamaahnya rada pada telat. Kalau jamaahnya baru pada datang, baru pada wudhu, dilihat masih banyak yang pada wudhu, itu khususnya salat isya tidak mesti dikerjakan persis di awal waktu. Lalu kemudian salat itu ada yang dikerjakan siang hari, ada yang dikerjakan di malam hari. Ada yang tarafayin nahari, ada yang zulafam minal lail. 2 ujung siang, yaitu zuhur, asar. Zulafam minal lail, permulaan malam sampai akhir malam, yaitu maghrib, isya, subuh. Allah yang perintahkan aqimis sholata, dirikanlah sholat. Nah, tentang hadis amal apa yang paling afdal, kata Rasulullah yang pertama as-sholatu li waqtiha. Kemudian tanya lagi, summa ayyun ya Rasulullah, kemudian apalagi amal yang afdal? Birrul walidain, ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian amal apa lagi ya Rasulullah yang paling afdal? Al jihad fi sabilillah. Jadi 3. Tapi di keterangan lain, ya, di hadis lain ada lagi bukan birrul walidain, tapi amal afdal diantaranya adalah as-sadaqah. Kenapa kok beda-beda? Tergantung yang nanya.
Kalau yang nanya itu rada-rada kurang bakti sama orang tua, maka Rasulullah menjawabnya, ya bakti sama orang tua, itu amal afdol. Kalau yang nanya orangnya rada-rada pelit, Rasulullah menjawabnya, sedekah itu ya termasuk amal yang afdol. Jadi bukan beda-beda itu Rasulullah tidak konsisten, ya. Tapi dilihat siapa yang tanya. Pekerjaan ibadah salat, dalam hal salat ini, salat adalah bentuk perintah Allah, aqimis salat. Dan ibadah salat itu ibadah mutlak, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain muqayyad, ya, ada syarat. Tapi kalau ibadah salat enggak ada syarat. Haji wajib enggak? Ibadah haji wajib enggak? Wajib. Syaratnya jika mampu. Berarti kalau belum mampu, belum wajib. Itu. Zakat wajib enggak? Wajib. Ada syaratnya enggak? Ada. Apa? Jika punya harta. Hartanya melebihi 1 nisab. Nah, kalau enggak punya harta, apa yang mau dizakati? Berarti zakat bagi orang miskin wajib apa enggak? Enggak, ya. Ya, sekalipun Imam Syafi'i engkel-engkelan nama gurunya, ya. Kata Imam Syafi'i, orang miskin ya enggak wajib zakat karena apa yang mau dizakati? Kata gurunya, orang miskin tetap wajib zakat karena zakat itu membersihkan harta yang dimiliki. Kalau enggak dikeluarkan zakatnya, berarti ada kotoran harta yang dia makan. Nah, Imam Syafi'i menyampaikan kalau begitu bukan zakat, ya, karena belum sampai pada nisab. Terus apa? Sedekah. Sedekah itu zakat kecil. Jadi orang-orang miskin, orang yang tidak mampu, tetap dia mengeluarkan sebagian dari harta. Puasa wajib nggak? Wajib. Tapi ada syaratnya nggak? Syaratnya apa? Kalau mampu puasa. Kalau nggak mampu, wa in kuntum mardha aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kamu sakit atau sedang dalam bepergian, maka boleh puasanya diganti di luar bulan Ramadan. Terus wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Bagi orang yang enggak mampu sholat, cukup dibayar dengan fidyah. Berarti ya, ada orang boleh tidak puasa kalau memang tidak mampu, tapi diganti dengan fidyah. Kalau sholat wajib nggak? Wajib. Ada syaratnya nggak? Ada. Ada kebolehan nggak ninggalin sholat? Nggak ada. Sholat itu kalau kita mampu, wajibnya sholat berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, tidur miring. Nggak mampu tidur miring, tidur terlentang. Bukan telentang, ya. Kalau telentang mati, ya. Tang ditelen, terlentang, ya. Ya. Kalau tidur terlentang juga masih nggak bisa, kedip-kedip mata, ya. Kedip-kedip mata nggak bisa, disolati. Ya, berarti tidak ada rukhsah, ya, orang boleh meninggalkan
sholat. Rukhsahnya sholat kalau nggak mampu berdiri ya semampunya. Kalau dalam bepergian karena masyaqqat, ya, sebab orang bepergian itu berat, maka boleh digabungkan sholatnya, ya. Dijamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi nggak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat. Misalnya orang itu jatuh pingsan sehari semalam, tetap wajib sholat nggak? Tetap wajib sholat. Lah terus ya diqadha. Begitu siuman, ya, dia sehari semalam 5 kali meninggalkan sholat, berarti hari berikutnya sholatnya double, ya, 2-2 qadha, ya, qadha. Nah kalau sakit sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia nggak sholat karena kondisi yang berat, kemudian dia meninggal dunia, dia tetap ada kewajiban sholat nggak? Tetap ada kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu tidak lepas. Nah kan udah meninggal, sudah nggak bisa melaksanakan ibadah sholat. Nah maka ahli warisnya mengqadhakan sholat orang tua yang meninggal. Ahli waris mengqadhakan sholat orang tua yang selama sakit meninggalkan sholat, kemudian sampai meninggalkan sholat berapa bulan, berapa minggu, berapa hari, maka diqadhakan oleh ahli warisnya. Utamanya adalah anak-anaknya. Nah ini upaya supaya dosa meninggalkan sholat diampuni oleh Allah. Ada sebagian guru-guru kita ngajarin dinisbatkan kepada orang meninggalkan puasa, yaitu dengan bayar fidyah. Padahal fidyah itu khusus untuk orang meninggalkan puasa. Tapi orang-orang kita menisbatkan atau mengkiaskan meninggalkan sholat dikiaskan dengan meninggalkan puasa, maka dibayar fidyah. Yang benar yang mana? Benar semua, karena ini bukti anak yang soleh pingin bakti kepada kedua orang tua, berupaya supaya dosa orang tua meninggalkan sholat diampuni oleh Allah. Jadi boleh dibayar dengan diqadha oleh anak-anaknya atau dengan cara dibayarkan fidyah. Tapi ini dalam rangka upaya dari ahli waris supaya orang yang meninggalkan sholat terampuni dosa di sisi Allah. Bagi si pelaku sholat, bagi orang yang sholat, bahwa sholat itu di samping memang sebuah kewajiban dalam pekerjaan sholat, karena sholat ini wajib, kriteria wajib itu yusabu fa'iluhu, diberikan pahala bagi yang mengerjakannya dan menjadi dosa bagi yang meninggalkan. Berarti orang yang mengerjakan ibadah sholat ada pahala nggak? Pahala, padahal kewajiban, ya. Ya, kewajiban tapi masih diupain oleh Allah. Wajibnya anak bakti sama orang tua, wajibnya anak bakti sama orang tua. Tapi karena orang tua ngelihat anak ini baik, bakti sama orang tua, ya, dikasih duit sama orang tuanya, ya, disuruh bantu mengerjakan kerjaan orang tua, padahal itu kewajiban. Sesudah itu diupain sama Allah, ya, sama orang tua. Nah itu sholat, ya.
Berarti kalau meninggalkan sholat ya, mendapati siksa. Rasulullah menyampaikan, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah menyatakan diri ya, kafir secara terang-terangan. Ya. Oleh karena itu orang yang meninggalkan sholat itu oleh Syekh Nawawi dipilah-pilah. Bisa jadi kafir, bisa jadi munafik. Kalau meninggalkannya sholat itu karena sebab dia malas, maka dikategorikan munafik ya. Kalau meninggal masih dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan boleh dikuburkan di komplek pekuburan umat Islam. Karena meninggalkannya sholat itu sebab malas. Tapi kalau orang meninggalkan sholat sebab tidak percaya bahwa sholat itu perintah Allah, maka dihukumi kafir. Kalau dia mati, itu nggak usah diurusin, ya. Nggak ada dimandikan, nggak ada dikafankan, nggak ada disolatkan, dan tidak boleh dikuburkan di komplek pekuburan orang Islam. Kenapa? Karena faqad kafara jiharon. Dia telah melakukan kafir dengan nyata. Ini terkait dengan orang yang meninggalkan sholat. Jadi pertama dikategorikan munafik, ya. Yang kedua dikategorikan kafir. Sementara orang yang mengerjakan ibadah sholat, sholat itu tukaffirul khotoya, bisa menghapus dosa. Jadi kita sholat subuh, habis sholat subuh kita beraktivitas. Ada aktivitas kita yang di situ ada unsur dosa. Itu nanti di kitab yang satu Nurul Dhalam dijelaskan, kalau malaikat atid itu mau mencatat keburukan seseorang, malaikat raqib menahan, jangan dicatat dulu, tunggu paling tidak 6 jam orang itu berbuat baik atau tidak. Kalau berbuat baik, hapus dosanya. Tapi kalau nggak berbuat baik, baru kamu catat. Gitu. Orang mengerjakan sholat, ya, tadi dari subuh, sesudah itu aktivitas. Dalam aktivitas tentu ada pekerjaan dosa. Dosa terkait dengan dosa kita kepada Allah. Lalu masuk waktu zuhur, kita sholat zuhur, maka dosa dari ba'da subuh sampai zuhur hapus. Selesai sholat zuhur, dosa lagi. Dosanya dosa-dosa yang ringan-ringan, nonton TV, ya. TV-nya pas iklan jualan sabun, ya. Biasanya kalau iklan jualan sabun, yang iklan orang laki atau orang perempuan? Orang perempuan. Gimana tuh iklannya? Iya, ya buka-buka pakaian lah ya. Atau iklan bedak, atau iklan minyak kelek gitu. Biasanya kan perempuan yang disodorkan sebagai iklannya. Kita lihat, dosa nggak? Dosa. Atau kita ke pasar, ya, lihat perempuan buka aurat, dosa nggak? Dosa. Tapi begitu masuk waktu asar, kita sholat asar, dosa dari duhur ke asar hapus.
Dosa dari asar ke maghrib, sholat maghrib, hapus. Dosa dari maghrib ke isya, sholat isya, hapus. Terus begitu. Berarti orang yang menegakkan sholat 5 waktu, dia tidak memiliki dosa, khususnya dosa-dosa kecil. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah, orang yang mengerjakan sholat 5 waktu itu gambarannya seperti orang punya rumah, di depannya sungai yang airnya jernih. Sungai ini airnya jernih, bening. Lalu orang itu sholat sehari, orang itu mandi sehari semalam sebanyak 5 kali. Maka kata Rasulullah, hal yabqa min daranihi syai'un, kira-kira tersisa enggak kotoran di badan? Orang mandi sehari 5 kali, ya, tersisa enggak kotoran? Enggak, bersih. Dan demikianlah, ya, pekerjaan ibadah salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna al-khataya. Allah menghapus dosa-dosa kita. Jangankan mandi sehari 5 kali, kita mandi pagi dan sore aja badan kita terasa lebih bersih, apalagi mandinya 5 kali. Nah, ini yang hapus tentu adalah as-shaghair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak hapus lewat sholat. Misalnya orang punya dosa berbuat zina, atau orang punya dosa memakan harta anak yatim, atau berbuat dosa uququl walidain, berani melawan orang tua, atau dosa-dosa besar yang lain seperti membunuh, ya, manusia, membunuh orang tanpa sebab yang diperbolehkan, itu minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa yang seperti itu tidak hapus lewat sholat. Wudu menghapus dosa, sholat menghapus dosa, tapi ada ukuran dosa yang hapus lewat wudu, ukuran dosa yang hapus lewat sholat. Kalau wudu menghapus dosa, dosanya dosa ringan. Dosa ringan itu misalnya kita mau ke masjid, ya, karena lagi musim hujan, ya, baju kita atau sendal kita kecepretan tanah belok. Nah, begitu sampai di masjid, kita belok dulu datu ke toilet, ya. Itu kotoran belok di kaki cukup disiram. Begitu disiram, kotorannya hilang, ya, itu dosa kecil lewat wudu. Dosa kecil hapus lewat sholat. Umpamanya kita lagi jalan, ada PPSU lagi bersih-bersih got, ya. Terus, ya, kaki kita kecepretan pas lagi lewat, disiram doang cukup nggak? Enggak, kudu disiram, disabun, ya, atau paling tidak disiram dan digosok-gosok. Digosok-gosok baru akan hilang kotoran, hilang pula bau kotoran yang melekat. Nah, itu namanya dosa, ya, di atas dosa ringan, di bawah dosa berat, hapus lewat pekerjaan salat 5 waktu. Adapun dosa-dosa besar, maka harus dibersihkan, la budda laha min taubatin, dengan cara bertaubat, mohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, ya, kemudian memperbaiki diri dan tidak lagi jatuh pada pekerjaan dosa yang sama, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Ada
dari sholat ke sholat menghapus dosa. Ada penghapusan dosa dari Jumat ke Jumat berikutnya. Ada penghapus dosa dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Artinya ada dosa hapus lewat sholat 5 waktu, ada dosa hapus lewat sholat Jumat, ada pula dosa hapus lewat ibadah puasa bulan Ramadan. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, kita sholat Jumat, kita puasa bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita lebur, ya, dosa-dosa kita hapus. Lain hal dosa yang besar, ya, maka dosa besar harus bertaubat. Kalau kita sudah bisa meninggalkan dosa besar, sudah bisa menghindari pekerjaan dosa besar, kemudian dosa kecil masih kadang ya kita kerjakan, maka lewat sholat 5 waktu, lewat sholat Jumat, lewat ibadah Ramadan, yakin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dalam hal ibadah Ramadan, apa kata Rasulullah? Kharaja dzunubahu kayauma waladathu ummu, atau kayaumi waladathu ummu. Ya, selesai dari bulan Ramadan, keluar dosa-dosanya sehingga seperti bayi yang baru lahir. Terhadap Jumat bagaimana? Terhadap Jumat ada penghapus dosa dan ada pemeliharaan dari Allah. Kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan sholat Jumat dengan baik dan sempurna, lalu selesai sholat Jumat ditutup dengan zikir, baca Fatihah 7 kali, baca Kulhu 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca An-Nas 7 kali, maka Allah pelihara minal jumu'ati ilal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyam. Allah pelihara dari Jumat ke Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Dari Jumat ke Jumat berapa hari? 8 ya. Terus ditambah 3 hari, berarti 11 hari. Ada pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pakai itu enggak? Pakai baca Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali? Enggak. Takut kelamaan, takut ditinggal jamaah ya. Kalau kita yang jadi khatib, ya, usahakan baca itu, ya, sehingga jamaah supaya paham bahwa ada amalan sesudah sholat Jumat, baca Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ini anjuran dari Rasulullah. Tapi kalau semua khatib tidak ada lagi yang mengerjakan seperti itu, maka umat perlahan-lahan nggak tahu kalau ada amalan istimewa, sebab sudah ditinggal oleh ustadz-ustadznya, ditinggal oleh ulama-ulamanya. Maka di antara khatib itu harus ada yang seperti itu. Saya ya maksain diri saya maksain diri baca itu. Adapun jadi kan baca itu begitu salam kanan salam kiri, kita tidak berubah posisi duduk, ya, tetap posisi tahiyat akhir sampai selesai, baru kemudian kita boleh memindahkan badan kita. Begitu belok orangnya tinggal sedikit, biarin aja, ya. Kecuali kalau kita khotib di kantor, ya, atau di pasar misalnya, yang memang lebih banyak orang itu aktivitasnya dibatasi oleh waktu. Kalau masjid kantor-kantor kan gimana Satros Siti? Biasanya kan di mimbarnya udah ditulis, ya, khutbah 15 menit ditambah sholat Jumat. Maka khutbah dan sholat Jumat tidak boleh lebih dari 20 menit. Biasanya udah ditulis begitu kantor-kantor tuh. Kalau kata khotibnya mah ya nggak ada masalah, ya.
jauh dekat udah sama ya. Amplopnya sudah ditutup. Nah itu al-jum'atu ilal jum'ah ya. Di keterangan hadis lain ada yang mengatakan ya, sampai ya, al-umratu ilal umrati ya. Jadi al-jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan wal umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Ya, menghapus dari kita punya dosa. Nah bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, inilah diantara keutamaan orang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Belum bicara sholat berjamaahnya, baru bicara pekerjaan sholatnya secara personalnya, secara pribadi-pribadinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya. 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 Kalau kita bertemu dengan orang meninggal dunia di waktu hidupnya, dia lebih banyak meninggalkan sholat. Ukurannya bagaimana orang itu dikategorikan munafik dan dikategorikan kafir? Orang meninggalkan sholat dikategorikan munafik sebab malas. Ciri-cirinya orang itu memang meninggalkan sholat tapi kadang-kadang masih sholat ya. Kadang-kadang masih sholat, itu munafik itu ya. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia sholatnya males-malesan, malu aja karena ada tamunya tukang sholat, dia ikut sholat. Hari-harinya lebih banyak tidak sholat tapi masih sholat. Nah ini kategori munafik ya. Kalau dia ibadah yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila, dia banyak riaknya ya. Tidak ibadah kecuali sedikit ya. Jadi sholat tapi sedikit, 5 waktu yang dikerjain paling maghrib doang. Nah, itu kategorinya begitu. Adapun kategori orang kafir sebab meninggalkan sholat, hari-harinya memang tidak pernah sholat. Jangankan sholat harian, sholat mingguan aja enggak. Jangankan sholat mingguan, sholat tahunan juga enggak. Kan sholat itu kan ada yang harian, mingguan, tahunan. Harian 5 waktu, mingguan Jumat. Ada orang 5 waktunya enggak sholat, tapi enggak berani ninggalin sholat Jumat. Nah ini kategori munafik ya. Ada orang sholatnya cuman setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha ya. Itu juga nutup-nutupin tetangganya aja ya. Ya, makanya takbir pertama, imam takbir pertama dia ikut takbir, imam takbir kedua dia ruku ya, takbir ketiga bangun dari ruku padahal imam masih takbir tuh 7 kali takbir ya. Begitu takbirnya banyak, bengong dia, posisi udah sujud, imamnya masih berdiri, yang lain masih pada berdiri. Itu takbir apaan tadi itu? Ini ciri-ciri mengingkari kebenaran Allah seperti itu. Jadi melihat gampangnya begitu ya. Baik. Nah terus bagaimana kita kalau ketemu ngakunya orang Islam tapi sepanjang hidup nggak pernah sholat? Bagi kita ya, itu urusan dia dengan Allah. Untuk kita, karena dia labelnya masih Islam, maka tugas kita husnudzon, berbaik sangka ya. Oh mungkin pandangan mata saya yang kurang jelas, dia sholat kali cuma di rumah, nggak ke masjid, begitu aja.
Itu namanya kita berhusnudzon. Demikian. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.